Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Misbah Fadal Afafa dengan NIM D11 2024 04005. Saya Bibi Sumarani dengan NIM D11 2024 04040. Dari Francisco Provinsi Mamora, NIM D11 2024 04004. Saya Najmi Denis Putrana dengan NIM D11 2024 04003. Kami di sini ingin menjelaskan manfaat screening bagi pasien positif dan negatif. Screening kesehatan bermanfaat untuk mendeteksi dini, penyakit, dan gangguan kesehatan, baik pada orang sehat maupun pasien yang sedang sakit. Screening dapat membantu mencegah penyakit, mengobati penyakit lebih cepat, dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat screening bagi orang sehat yang pertama adalah mengetahui kondisi kesehatan, yang kedua mendeteksi risiko penyakit sejak dini, yang keempat screening membantu menemukan penyakit sejak dini sebelum muncul gejala sehingga pengobatan bisa lebih efektif dan kemungkinan sembuh lebih besar. Yang kelima, mengurangi penyakit, membantu mengidentifikasi faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, atau kecenderungan genetik sehingga bisa ditangani sejak awal. Yang keenam itu mengubah gaya hidup untuk menjaga kesehatan, dan yang ketujuh adalah mendapatkan informasi untuk menjaga kesehatan. Kemudian manfaat screening bagi pasien yang sakit, yang pertama adalah memudahkan akses layanan kesehatan. Yang kedua, mengedukasi peserta untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, menentukan komplikasi atau penyakit penyerta. Seperti screening bisa mengungkapkan penyakit lain yang belum terdiagnosis, namun terkait atau memperburuk kondisi utama. Yang keempat adalah evaluasi perkembangan penyakit, yaitu membantu memantau perkembangan penyakit dan efektivitas pengobatan. Kemudian yang kelima, perencanaan pengobatan, memberi informasi penting untuk menyusun rencana perawatan yang lebih tepat dan personal. Yang keenam adalah pencegahan penyakit lain. Pasien yang sudah sakit tetap bisa mendapat manfaat dari screening untuk mencegah penyakit lain yang mungkin muncul akibat kondisi atau pengobatan yang sering dijalani. Tantangan yang dihadapi pasien dengan hasil false positif atau false negatif dalam menghadapi screening. 1. Kecemasan dan stres psikologis karena merasa tidak. 2. Beban biaya untuk pemeriksaan lanjutan yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga, kebingungan atau kehilangan kepercayaan terhadap program screening atau kadar yang melakukan pengukuran. Yang keempat, resiko pengobatan yang tidak perlu jika tidak dilakukan konfirmasi ulang oleh tenaga medis. Resiko false positif dan false negatif, contohnya dalam kasus screening khususnya terkait COVID-19. Terlebih dahulu kita supaya memahami apa itu false positif dan false negatif. False positif yaitu positif palsu, yaitu hasil tes menunjukkan seseorang terinfeksi padahal sebenarnya dia tidak terinfeksi. Sedangkan false negatif atau negatif palsu yaitu hasil tes menunjukkan seseorang tidak terinfeksi padahal sebenarnya terinfeksi. Mengapa ini bisa terjadi? Penyebabnya antara lain untuk false positif atau positif palsu, yaitu yang pertama, tes dilakukan secara bersamaan untuk banyak orang sehingga bisa membuat tenaga medis kewalahan dan beresiko salah dalam membaca hasil. Dan yang kedua yaitu penyimpanan alat tes yang tidak benar. Alat bisa rusak atau tidak akurat jika disimpan di tempat yang tidak sesuai. Dan yang ketiga yaitu kontaminasi silang. Jika alat atau ruang tes tidak steril, hasil tes bisa menunjukkan positif padahal tidak. Dan yang keempat yaitu kualitas alat tes yang berbeda-beda. Tidak semua alat tes mempunyai akurasi yang sama tergantung merek dan pabriknya. Dan yang terakhir yaitu cara pengambilan sampel yang salah. Contohnya yaitu jika swab tidak dilakukan dengan benar, hasilnya bisa salah. Sedangkan penyebab false negatif atau negatif palsu yaitu bisa jadi antibodi belum terbentuk saat melakukan tes screening sehingga tubuh belum menghasilkan cukup antibodi saat tes, hasilnya bisa tampak negatif walaupun sebenarnya terinfeksi. Masalah pada sistem kekebalan tubuh bisa menyebabkan tes tidak terdeteksi infeksi dengan benar. Kenapa ini penting diketahui? Karena hasil tes yang tidak akurat bisa membuat seseorang panik atau stres padahal tidak sakit atau false positif, dan juga dia merasa aman padahal sedang menularkan penyakit ke orang lain, yaitu false negatif atau negatif palsu. Jadi penting untuk tidak hanya mengandalkan satu hasil tes,
tapi juga melihat kondisi tubuh dan berkonsultasi ke tenaga medis. Terima kasih. Yang pertama yaitu penggunaan metode screening ganda multiple testing, yaitu menggabungkan lebih dari satu jenis tes untuk mengurangi kemungkinan hasil palsu. Misalnya untuk kanker payudara, mamografi plus MRI untuk pasien berisiko tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, yaitu mendorong penggunaan alat diagnosis dengan sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi seperti tes berbasis AI atau biomarker molekuler. Kemudian yang ketiga yaitu screening yang disesuaikan dengan risiko individu, yakni bukan screening massal satu metode untuk semua. Kemudian gunakan pendekatan personalisasi screening berdasarkan usia, riwayat keluarga, gaya hidup, atau genetik. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan dan informasi yang jelas bagi pasien, yaitu memberikan edukasi kepada pasien bahwa screening bukan diagnosis. Kemudian informasikan tentang kemungkinan hasil palsu dan perlunya tes lanjutan. Kemudian yang kelima yaitu tindak lanjut yang cepat dan jelas. Sistem harus memiliki protokol jelas untuk menindaklanjuti hasil screening abnormal, termasuk jalur cepat untuk tes konfirmasi. Ini mengurangi kecemasan dan keterlambatan diagnosis yang benar. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi dan audit berkala program screening. Audit rutin terhadap hasil screening untuk melihat tren false positif atau false negatif dan memperbaiki metode yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan dan sertifikasi tenaga medis. Pastikan tenaga medis yang membaca hasil screening seperti radiologis, teknisi lab mendapatkan pelatihan berkala agar kesalahan interpretasi bisa ditekan.